Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin, dan menjadi mandiri merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Tahukah kalian apa saja konsep pendidikan sebagai hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Nah, apakah Anda masih ingat trilogi semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama adalah Ingarso Songtulodo, artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua adalah Ingmatio Mangunkarso, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya guru harus bisa memberikan dorongan atau motivasi ataupun arahan kepada anak didiknya. Konsep pengembangan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah Asas Trikon. Asas Trikon merupakan kependekan dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sedangkan asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan mengambil atau mengadaptasi dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan, kultur sosial, serta potensi yang dimiliki. Dan selanjutnya, asas konsentris diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan tetap berdasarkan kepribadian atau budaya kita sendiri. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak kepada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus bisa memahami karakter murid dan memahami tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar terwujud murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga murid yang berbudi pekerti yang luhur. Dengan memahami dan menerapkan konsep pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu juga selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun sayangnya ternyata masih banyak guru yang tidak memahami hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tersebut. Masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran dengan metode teacher-centered learning, padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik murid saat ini.
Dengan metode teacher-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Dibutuhkan sebuah strategi agar dapat tercipta suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain dengan melaksanakan konsep merdeka belajar, menjalankan peran guru sebagai pamong, mendidik murid sesuai kodrat alam dan zaman, membentuk budi pekerti, dan melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Pelaksanaan konsep merdeka belajar dilakukan dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan diri agar peserta didik menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya, dalam menjalankan peran sebagai pamong, guru memberikan tuntunan, bimbingan, dan arahan yang tepat kepada anak-anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Berikutnya, dalam menjalankan peran mendidik sesuai kodrat dan alam dan zaman, dilakukan dengan menyesuaikan konteks sosial budaya siswa. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zamannya. Dalam membentuk budi pekerti, guru membantu murid mengelola dirinya masing-masing agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan, dia dapat bertanggung jawab secara penuh. Selanjutnya, guru berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah, khususnya dengan orang tua atau wali murid. Kerjasama yang baik dilakukan dengan terus mengkomunikasikan program-program pembelajaran dan pendidikan agar orang tua atau wali murid turut serta berkolaborasi dengan menjalankan perannya saat berada di rumah. Dengan menerapkan strategi implementasi tersebut, diharapkan dapat menghasilkan output yang berpihak pada murid. Murid bisa mandiri sesuai dengan kodratnya, yakni murid mampu menjadi manusia mandiri yang bisa menerima perubahan dan menyelesaikan persoalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kodratnya. Serta murid bisa berbudi pekerti luhur, yakni murid mampu menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti luhur dan berkarakter profil pelajar Pancasila, serta berakhlak mulia. Namun untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah, dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dan dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi yang dapat ditempuh antara lain yaitu menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di dalam kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid baik secara luring maupun daring. Dan sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Fitri Nurhayati. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.